1 Juli 1999, dunia sedang heboh menyambut milenium baru. Gelembung.com sedang mendekati puncaknya, dan mata uang euro baru saja diperkenalkan. Namun di Jepang, sebuah revolusi sunyi mulai terjadi. Sebuah revolusi yang kelak mengubah peta keuangan global dengan cara yang tak pernah diprediksi oleh siapapun. Di rumah-rumah di seluruh negeri, sekelompok ibu rumah tangga biasa mulai merambah ke dunia yang selama ini dikuasai oleh Taipan Wall Street dan raksasa perbankan internasional. Kami menyebut mereka Mrs. Watanabe, didorong oleh keinginan sederhana untuk melindungi keluarga mereka, dan hanya bersenjatakan komputer pribadi serta tekad yang kuat. Para Mrs. Watanabe ini mengguncang pasar keuangan global langsung dari meja dapur mereka. Bayangkan jika kita bisa memutar waktu kembali ke akhir tahun 80-an. Ekonomi Jepang saat itu sedang meledak. Ekonominya begitu kuat, hanya kalah dari Amerika Serikat. Harga properti dan saham melambung setinggi langit. Tapi, seperti kata pepatah, apa yang naik tinggi pasti akan turun. Ketika tahun 90-an tiba, gelembung ekonomi Jepang pecah. Pasar properti dan saham runtuh, menghapus kekayaan bernilai triliunan yen hampir dalam semalam. Tiba-tiba, raksasa ekonomi ini bertekuk lutut, menandai dimulainya era yang kini dikenal sebagai dekade yang hilang bagi Jepang. Untuk memulihkan ekonomi, Bank of Japan memutuskan untuk menurunkan suku bunga secara drastis. Suku bunga itu ibarat harga sewa uang. Jika bunganya rendah, meminjam uang jadi murah. Dan harapannya orang-orang akan lebih banyak belanja untuk memutar roda ekonomi. Tapi, bagi rakyat biasa yang menabung, ini berita buruk. Bunga tabungan di bank Jepang jadi sangat kecil. Rasanya uang mereka cuma berdebu saja di sana, tanpa berkembang. Di tengah masa-masa sulit inilah, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi di Tokyo. Sebuah kekuatan baru bangkit. Bukan dari gedung perkantoran mewah penuh pria berjas, tapi dari rame-rama warga biasa. Mrs. Watanabe. Tapi, siapa sebenarnya Mrs. Watanabe ini? Sebenarnya, dia tidak merujuk pada satu orang tertentu. Di Jepang, Watanabe adalah nama marga yang sangat umum. Mungkin setara dengan nama Budi atau Agus kalau di Indonesia. Nama ini digunakan untuk mewakili orang biasa. Dalam hal ini, ibu rumah tangga rata-rata di Jepang. Dalam budaya Jepang, wanita memegang kendali penuh atas keuangan rumah tangga. Mereka menyadari bahwa menabung di bank lokal tidak lagi menguntungkan. Mencari opsi yang lebih baik, mereka mulai melirik keluar Jepang. Pencarian ini membawa mereka ke dunia perdagangan valuta asing atau forex yang serba cepat. Lebih dari 1 juta wanita ini mulai berspekulasi di pasar keuangan demi menambah tabungan keluarga. Tapi mereka tidak tahu seberapa besar dampak yang akan mereka buat. Bayangkan, Anda adalah seorang ibu rumah tangga di Jepang. Anda memegang uang belanja, tapi tidak ada pilihan investasi yang bagus di dalam negeri. Jadi, Mrs. Watanabe melakukan inovasi cerdas. Dia berpikir kenapa tidak meminjam uang di Jepang yang bunganya murah, lalu meminjamkannya kembali di negara lain yang bunganya tinggi. Ide inilah yang disebut carry trade. Dalam strategi carry trade, Anda meminjam mata uang dengan bunga rendah seperti yen, lalu menggunakannya untuk membeli mata uang dengan bunga tinggi seperti dolar Australia. Selisih bunga itulah yang menjadi keuntungan bersih Anda. Ibaratnya begini, bayangkan Anda tinggal di kota di mana bank hanya memberi Anda 1 apel ekstra setahun untuk setiap 100 apel yang Anda tabung. Tapi, bank di kota sebelah memberi 5 jeruk ekstra untuk tabungan dengan nilai yang sama. Tentu saja, Anda akan menukar apel Anda dengan jeruk untuk mendapatkan keuntungan lebih. Begitulah cara Mrs. Watanabe meminjam yen dan menukarnya ke mata uang asing. Mereka pun berada di pusat revolusi keuangan dari dapur mereka sendiri. Fenomena carry trade Mrs. Watanabe pun lahir, menarik perhatian seluruh dunia. Awalnya, hidup terasa indah dengan keuntungan dari strategi ini. Kabar menyebar dengan cepat, dan ribuan Mrs. Watanabe lainnya ikut serta. Rasanya pesta keuntungan ini tak akan pernah berakhir. Menurut Financial Times, lebih dari separuh aset rumah tangga Jepang disimpan dalam bentuk tunai dan deposito. Ini angka yang sangat tinggi dibandingkan Amerika atau Eropa. Tapi, tidak ada profit tanpa risiko. Sama seperti ayunan di taman bermain, makin tinggi kita mengayun, makin seru rasanya. Tapi juga makin ngeri kalau sampai jatuh. Dan itulah yang terjadi. Pada tahun 1998,
Badai menghantam pasar keuangan global. Krisis finansial Rusia. Rusia gagal membayar utangnya, menciptakan gempa besar di sistem keuangan dunia. Ingat kelemahan dari strategi carry trade tadi? Jika nilai yen naik, maka biaya untuk membayar kembali utang pinjaman yen tersebut akan membengkak. Dan itulah mimpi buruk yang menimpa Mrs. Watanabe. Investor global panik dan menarik uang mereka dari investasi berisiko, lalu memindahkannya ke aset aman. Salah satunya adalah yen Jepang. Akibatnya, nilai yen meroket. Tiket lotre kemenangan Mrs. Watanabe berubah menjadi bom waktu. Utang mereka menjadi jauh lebih mahal untuk dilunasi. Krisis Rusia menjadi peringatan keras bahwa strategi terbaik pun bisa gagal. Setelah luka dari krisis Rusia mulai sembuh, pemerintah Jepang masih berjuang melawan monster ekonomi baru bernama deflasi. Harga-harga barang terus turun, membuat orang malas belanja karena berpikir harga akan lebih murah besok. Merespons hal ini, pada tahun 2001, Bank of Japan mengambil langkah berani dengan memperkenalkan kebijakan quantitative easing atau QE. Sederhananya, bank sentral mencetak uang baru untuk membanjiri pasar, menekan suku bunga lebih rendah lagi agar orang mau meminjam dan belanja. Bagi Mrs. Watanabe, ini pedang bermata dua. Suku bunga yang makin rendah berarti potensi keuntungan carry trade makin besar. Tapi trauma kerugian masa lalu masih menghantui. Memasuki milenium baru, sekitar tahun 2005, internet makin canggih. Gelombang baru ibu rumah tangga Jepang mulai terjun ke perdagangan mata uang online. Istilah Mrs. Watanabe pun mendunia. Mrs. Watanabe yang tipikal saat itu adalah wanita berusia 30-an, melek teknologi dan trading menggunakan uang tabungan keluarga. Media internasional seperti New York Times bahkan meliput kisah mereka, menyebut mereka sebagai kekuatan tersembunyi yang bisa menggerakkan harga pasar dan membingungkan para ekonom profesional. Strategi mereka begitu sukses, hingga pemain besar seperti hedge fund dan bank internasional mulai ikut-ikutan meniru strategi carry trade ini. Namun, Bank of Japan mulai khawatir. Pada tahun 2006, mereka mulai menaikkan suku bunga perlahan untuk membuat yen menguat dan mengurangi risiko carry trade. Tujuannya agar strategi ini tidak lagi terlalu menarik. Tapi, badai yang sesungguhnya baru saja terbentuk di Cakrawala. Tahun ke-2008, krisis finansial global. Semuanya bermula di Amerika Serikat dengan runtuhnya Lehman Brothers. Pasar keuangan dunia spiral menuju kehancuran. Sama seperti sebelumnya, investor panik dan kembali memborong yen sebagai aset aman. Nilai yen melesat naik tajam. Bagi Mrs. Watanabe, ini adalah deja vu yang menyakitkan. Carry trade mereka hancur berantakan. Ribuan investor retail yang tadinya menikmati untung, kini menghadapi kerugian besar. Mesin pencetak uang ajaib itu berubah menjadi mimpi buruk. Salah satu wanita yang diwawancarai bahkan mengaku kehilangan hampir $100.000. Seluruh tabungan keluarganya hanya dalam 1 minggu. Krisis 2008 menjadi titik balik. Tapi Mrs. Watanabe bukanlah sosok yang mudah menyerah. Alih-alih mundur, mereka belajar. Mereka menjadi lebih disiplin dan berpengetahuan. Setelah krisis, mereka mengubah strategi. Dari carry trade jangka panjang, mereka beralih ke day trading atau perdagangan harian. Mereka menjadi lebih agresif. Dengan dana tabungan rumah tangga Jepang yang nilainya triliunan dolar, mereka memiliki kekuatan finansial yang nyata. Day trading memberi mereka otonomi, membebaskan mereka dari peran tradisional, dan memungkinkan mereka menghasilkan pendapatan dari rumah. Muncullah toko-toko ikonik seperti Yukiko Ikebe dan Mayumi Tori yang mempopulerkan trading di kalangan ibu rumah tangga lewat buku dan komunitas. Pergeseran ini didukung oleh teknologi yang makin mudah diakses. Siapa saja dengan koneksi internet kini bisa menjadi trader. Mrs. Watanabe membuktikan bahwa dia bukan pemain amatiran, tapi sosok yang tangguh dan bisa beradaptasi. Maju ke tahun 2013, Jepang berada di persimpangan jalan. Perdana Menteri Shinzo Abe meluncurkan Abenomics, sebuah rencana ambisius mencetak uang secara masif untuk melawan deflasi. Awalnya pasar saham naik, dan Mrs. Watanabe kembali beraksi. Dunia keuangan memperhatikan setiap gerak Mrs. Watanabe. Apakah dia akan belanja, menabung, atau investasi, karena besarnya aset yang mereka pegang. Keputusan kolektif para ibu rumah tangga ini bisa memberi sinyal kemana arah pasar global selanjutnya. Hari ini, Mrs. Watanabe telah melalui perjalanan panjang. Dari pengelola anggaran dapur, menjadi pelaku carry trade, hingga menjadi day trader ulung.
Dia telah melewati berbagai krisis dan tetap bertahan. Kisah Mrs. Watanabe bukan sekadar soal uang. Ini adalah kisah tentang ketahanan, adaptasi, dan keberanian mengambil risiko. Ini tentang bagaimana orang biasa, bahkan seorang ibu rumah tangga yang sederhana, bisa menjadi pemain kunci di panggung keuangan dunia. Seiring teknologi yang terus berkembang, trading menjadi makin mudah diakses lewat aplikasi di ponsel pintar. Namun pasar juga makin fluktuatif akibat ketidakpastian global. Bagi Mrs. Watanabe, ini adalah tantangan sekaligus peluang baru. Kita menutup kisah ini dengan rasa kagum pada para ibu rumah tangga ini, yang berani keluar dari zona nyaman dan mengubah wajah keuangan dunia selamanya. Terima kasih telah menyimak kisah luar biasa ini bersama Kronik Kapital. Sampai jumpa di video selanjutnya.